Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita, Bu Eva. Kalau misalnya kita lihat sekarang dengan kondisi saat ini, apakah misalnya mengangkat isu kebangsaan, isu inklusivitas adalah salah satu strategi Jokowi yang mungkin bisa efektif untuk membantu melanggengkan ke periode kedua? Aku melihatnya ini kebutuhan yang harus direspon, bukan strategi yang dipilih oleh Pak Jokowi. Karena semua orang sudah memberikan alarming ya bahwa ini loh isu tentang kebangsaan itu menjadi isu penting yang harus kamu respon. Ojo infrastruktur tok gitu loh maksudnya, itu kan itu message-nya. Jangan infrastruktur aja, jangan ekonomi saja, tapi hal-hal merekat yang merekatkan kita. Dan saya secara ekonomi melihat bahwa itu necessary condition untuk mengamankan semua investasi teknis infrastruktur maupun ekonomi. Mau daerah konflik tuh mau bisa bangun apa toh Mbak? Mau bikin jalan apapun, kalau daerahnya perang ya seperti Suriah kan akhirnya. Jadi saya berharap bahwa isu kebangsaan ini menjadi concern prioritasnya Pak Jokowi, bahwa pembangunan itu harus juga mengikut sertakan hal-hal yang sifatnya non tangible ya Mas ya, yang itu mengamankan segala yang tangible itu. Menurut saya seperti itu cara aku melihat masalah, dan tidak bisa untuk dihindari ini isu tentang kebangsaan, pluralisme dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke, tadi Pak Gun Gun sempat menyebutkan bahwa sebenarnya komunikasi Jokowi kepada kelas menengah bawah itu efektif, tapi mungkin kepada kelompok lain belum terlalu efektif. Apakah kemudian ada juga? Saya nggak setuju kalau semua harus diajak ngomong. Orang yang di luar sistem, yang punya agenda di luar konsensus nasional, nggak usah diajak ngomong lah. Dia punya agenda sendiri yang bertentangan dengan agenda yang menjadi konsensus kita. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua, saya melihatnya bahwa tadi masukan yang bagus, dan saya juga percaya itu jadi problem tentang komunikasi sudah ada Menko-Menko kan sebetulnya. Kenapa kemudian ada selonong boynya dari para pejabat itu? Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran kasus-kasus terakhir ini ada mekanisme yang ditertibkan. Tahu dirilah, kalau urusan bukan di ruang teritorial Anda, ya kamu jangan ngomong, kamu jangan mengambil keputusan, kamu jangan berstatement tentang sesuatu yang tidak dalam otoritas Anda gitu loh. Jadi tidak merepotkan kita semua. Jadi unsurnya satu, sistem mungkin, tapi yang kedua mungkin adalah tertib organisasi, hierarkis, dan kalau di dalam governance ya harus ada protapnya yang harus dipatuhi gitu. Oke, bagaimana nih Pak Gun Gun? Gini, saya ingat tulisan Dan Slater ya soal kolusif demokrasi. Jadi demokrasi yang melibatkan banyak kekuatan yang terfragmentasi itu seringkali berakhir pada demokrasi kolusif. Maksud saya begini, harusnya satu sistem yang sekarang tentu dirijennya adalah Pak Jokowi, yang melibatkan banyak partai penyokong kekuasaan. Itu yang paling penting sekarang adalah mengefektifkan koordinasi lintas kekuatan untuk kemudian mendukung pemerintahan Jokowi. Selain tentu juga koordinasi di internal pemerintahannya. Sekarang saya agak meragukan efektivitas komunikasi partai yang masuk menjadi penyokong pemerintah itu. Besar sih persentasenya di DPR gitu. Tetapi seberapa efektif itu kemudian menguatkan pemerintahan Jokowi gitu. Ya, tadi kalau misalnya seperti dikatakan belum Golkar sudah menikung gitu ya investasi Jokowi. Jangan-jangan ini kembali mengulang beberapa praktek sebelumnya, yaitu ilusi koalisi besar itu. Ilusi yang kemudian melahirkan fantasi kekuasaan gitu. Jadi bisa pecah di tengah jalan seperti itu ya. Jadi saya melihat jadinya semacam hyperreality ya, realitas yang seolah-olah itu bisa menghandle situasi, tetapi nyatanya itu seperti gelembung, besar prosentasenya tapi tidak efektif gitu. Oke, nah Bu Eva, kalau misalnya memang seperti misal partai politik Golkar gitu, untuk kemudian benar-benar menikung dan kemudian mengambil Jokowi dari PDIP, nah apakah misalnya ada kader lain tidak yang dipersiapkan misalnya oleh PDIP? Enggak, belum. Kita sampai saat ini ya saya ingin menambahkan ya, sebetulnya 2019-2024 itu dipandang oleh Bu Mega sebagai pergantian generasi, Mas.
Jadi kenapa dia berkali-kali mengingatkan dan marah betul kalau ada kader-kader yang tidak disiplin, termasuk OTT itu yang paling mengganggu. Jadi tadi di dalam pengarahan internal itu diingatkan, saya ini kerja keras, kurang tidur. Jangan kalian aneh-aneh cari kekayaan yang di luar tugas seperti itu, karena mengganggu agenda partai dan seterusnya. Nah, balik kepada isu apakah kita persiapkan, kalau stok banyak ya dari kita, seperti Pak Jokowi kan tidak dipersiapkan khusus, tapi karena berprestasi kemudian populer dan in demand, dan pada saat itu ya akhirnya beliau melalui proses seleksi alam ya muncul ke sana. Tapi tugas PD Perjuangan adalah menyiapkan potensial leaders untuk kemudian diberikan kepada pasar lah istilahnya seperti itu, dan silakan berproses, siapa yang berkinerja tentu akan mendapatkan permintaan dari masyarakat. Iya. Nah, permasalahan juga ini menjaga koalisi supaya tidak terjadi pecah di tengah jalan, bisa atau tidak? Bu Mega itu berharap, Mbak, karena kita punya pelajaran ya, misalkan kalau dibikin sekber seperti yang lalu, itu isinya juga proyek-proyekan, Mbak. Takut kita proyek-proyekan dan akhirnya menjadi bargain ya, melayani ini dikasih ini, melayani, kan seperti itu dulu Pak SBY. Nah, kita tuh mengembangkan apa yang disebut Bu Mega itu politik yang berkeadaban, yang ada etikanya. Jadi janganlah kemudian istilahnya tugas politisi itu mensejahterakan rakyat, jangan justru mengganggu mensejahterakan rakyat. Tadi seperti itu diingatkan oleh sana. Jadi hal-hal yang sifatnya etika, adab, sopan santun itu yang ingin dikembangkan oleh PD Perjuangan. Jadi kita tidak mendaftarkan diri sebagai koordinator partai-partai pengusung, karena memang ada presiden di masa lalu yang tidak menambah kualitas demokrasi, tidak menambah kualitas dari pembangunan kita, karena lebih kepada hal-hal yang sifatnya material begitu. Dan kita nggak ingin seperti itu. Tapi belum tahu ini prosesnya. Jadi kita punya pertimbangan masa lalu ketika dikoordinir nantinya malah hal-hal yang sifatnya untuk bargain yang material. Tapi kalau sekarang kok etikanya belum nongol sampai saat ini gitu. Jadi kita berproses mencari bentuk bagaimana agar supaya kelemahan dalam komunikasi elit ini lebih bisa diperbaiki ke depan. Oke, Pak Gun, terakhir singkat saja, bisa atau tidak mempertahankan koalisi ini, atau Jokowi bisa terus meneruskan ke periode 2? Kalau saya melihat konstelasi untuk hanya mempertahankan sampai 2019, ya bisa. Peluang itu ada. Kenapa? Karena partai politik akan berpikir realistis. Ini sampai kemudian konstelasinya di 2019 mereka punya peluang untuk pecah kongsi lewat satu mekanisme sirkulasi elit 5 tahunan. Kenapa? Karena rata-rata partai tidak mau zero sum game. Dan itu beberapa partai yang masuk ke kabinet kan sudah mendapat porsi kursi di kabinet, dan mereka tentu akan mempertimbangkan itu sebagai modal politik juga gitu. Baik, kita tunggu perkembangannya ya sampai dengan 2019 nanti. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Pak Gun sudah bersama kami malam hari ini.